Bacaan hari ini mau mengangkat tema tentang konsep persaudaraan sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ditanya tentang siapa saudara yang paling kuat ikatannya dengan diri kita, secara umum orang akan mengatakan bahwa mereka yang memiliki ikatan darah dengan diri kita. Misalnya anak dengan orang tua, mereka yang saudara kandung, mereka yang masih punya keterikatan darah satu dengan yang lain. Ini yang seringkali diyakini oleh masyarakat umum bahwa itulah persaudaraan yang paling kuat. Namun kalau kita lihat fakta-fakta kehidupan kita sehari-hari, ternyata ada begitu banyak kejadian yang menunjukkan bahwa ikatan persaudaraan karena darah tadi itu ternyata begitu rapuhnya. Saya kasih contoh misalnya, kita mungkin pernah mendengar atau mungkin juga kalau kita lihat di arsip-arsip dari website macam-macam atau dari internet, kita akan melihat contoh misalnya, adakah seorang bapak yang memperkosa anaknya? Ternyata di situ cukup banyak. Adakah misalnya seorang anak yang membunuh orang tuanya? Ternyata juga cukup banyak. Adakah misalnya seseorang sesama saudara kandung yang saling bertengkar, bahkan saling membawa ke persidangan atau saling membunuh? Ternyata juga banyak. Padahal mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah memiliki ikatan darah satu terhadap yang lain. Tetapi ternyata ikatan darah itu begitu rapuhnya. Justru hari ini Yesus mengajar kita bersama tentang arti persaudaraan yang sungguh luar biasa. Ia mengatakan di dalam Injil, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus mengajarkan, Yesus memberikan alternatif sebuah persaudaraan berdasarkan firman atau sabda Allah. Inilah tawaran baru, inilah ajaran yang diberikan oleh Yesus. Orang boleh saja punya ikatan darah satu dengan yang lain, tetapi kalau di dalam dirinya tidak ada sabda Allah, tidak ada firman Allah, maka peristiwa-peristiwa tadi itu bisa terjadi. Bapak memperkosa anak, anak bunuh orang tua, sesama saudara saling bunuh. Itu bisa terjadi. Semua itu terjadi karena di dalam dirinya tidak ada firman Allah, tidak ada sabda Allah. Sebaliknya kalau kita itu ada firman Allah, ada sabda Allah di dalam diri kita, walau itu orang lain sekalipun, itu akan menjadi sebagai saudara kita. Sambil contoh, beberapa waktu terakhir ini kita begitu banyak mengalami korban bencana alam dan seterusnya. Banyak dari mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Tetapi karena di dalam diri kita itu ada firman, ada sabda yang mempengaruhi, menggerakkan, maka walaupun mereka itu bukan saudara hubungan darah dengan kita, kita menaruh kepedulian. Karena kita tidak ingin, kita tidak rela saudara kita mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Maka saudara sekalian, mari kalau kita memiliki ikatan darah satu terhadap yang lain, kita landasi, kita perkuat relasi persaudaraan itu dengan sabda Allah di dalam diri. Sehingga ikatan itu menjadi semakin kuat. Lalu dengan kesediaan mendengarkan sabda Allah itu, kita bisa membangun persaudaraan dengan semua orang. Artinya kita bisa memperluas arti persaudaraan menjadi sangat terbuka untuk siapapun yang punya kerelaan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Semoga karena firman Tuhan yang kita dengarkan, hari ini kita bisa membangun persaudaraan dengan siapapun, walaupun mereka tidak memiliki ikatan darah dengan diri kita. Selamat bersaudara dengan semua orang karena firman Tuhan yang hidup di dalam diri saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian.